Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Halo, apa kabar Sobat Gemas? Gimana kabarnya, semua sehat? Bahagia? Insya Allah bahagia. Oke, kali ini dalam konten ya udah nggak apa-apa. Nah, kali ini yang akan dibahas adalah soal pencapaian. Pencapaian itu setiap orang pasti punya pencapaian masing-masing. Nah, pencapaian itu menurut saya bisa jadi penting, bisa jadi nggak penting. Nah, karena pencapaian orang itu punya definisi yang berbeda-beda. Misalnya, kita ada yang merasa kalau punya prestasi itu sebuah pencapaian, dapat nilai bagus itu sebuah pencapaian, punya banyak teman itu sebuah pencapaian, punya banyak uang itu juga sebuah pencapaian. Ada yang kalau orang yang sudah dewasa, misalnya wah sudah menikah nih, nah itu sebuah pencapaian juga bisa. Atau sudah punya anak, misalnya punya anak 20, itu juga sebuah pencapaian. Dan masih banyak pencapaian-pencapaian lainnya. Nah, pencapaian itu karena menurut orang beda-beda, kita pun juga punya pandangan yang berbeda-beda mengenai pencapaian. Ada yang mungkin bilang, saya mah nggak punya pencapaian apa-apa, saya mah orangnya biasa-biasa aja, jadi saya nggak butuh pencapaian apa-apa. Nggak apa-apa juga sebenarnya kalau misalnya ada orang yang wah saya pengen jadi sukses nih, saya pengen punya uang banyak, itu juga nggak masalah. Karena kan setiap orang ya bebas sih menentukan haknya dia, misalnya punya pencapaian atau tidak punya pencapaian, itu hak orang masing-masing. Nah, karena definisi pencapaian setiap orang itu beda-beda, jadi menurut saya kita nggak bisa nih kalau ngelihat pencapaian orang lain, wah dia aja bisa, kok saya nggak bisa gitu. Mungkin nggak masalah juga sih kalau kita punya pola pikir yang kayak gitu, tapi jadi masalah ketika kita ngelihat pencapaian orang, terus akhirnya kita stres sendiri. Wah, nggak bisa nih, kok nggak bisa kayak dia, kok nggak bisa seperti dia, nggak bisa punya uang sebanyak dia, atau nggak bisa punya nilai sebagus dia. Karena menurut saya, setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian misalnya punya pencapaian ingin nilai bagus misalnya, nah ingin nilai bagusnya ini harusnya ditentuin dulu, mau nilai bagus di apa. Kalau di siswa mungkin pengen nilai bagus di mata pelajaran apa. Nah, kalau bagus di semua mata pelajaran, menurut saya itu sangat sulit. Karena kalian pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya kalian punya kemampuan di matematika yang bagus gitu. Nah, saya sendiri punya kemampuan di matematika yang tidak bagus. Jadi, kalau saya melihat pencapaian teman saya waktu sekolah atau waktu kuliah, terus dia nilainya bagus, nah menurut dia itu pencapaian, saya sih biasa aja karena saya nggak punya nggak punya pencapaian yang, nggak punya keinginan yang sama dengan dia gitu. Jadi kalau saya dulu yang saya kejar itu komputer dan bahasa Inggris ya, walaupun nggak jago-jago juga, biasa aja.
gitu. Makanya kalau misalnya teman kalian punya nilai bagus di mata pelajaran olahraga misalnya, atau punya nilai bagus di mata pelajaran IPA misalnya. Nah, kalau kalian punya pencapaian yang sama dan kalian nggak berhasil melakukan itu, ya udah nggak apa-apa. Dan mungkin aja pencapaian keinginan kalian dengan kemampuan kalian itu nggak sesuai. Jadi menurut saya sih, ya cari tahu dulu kalian itu mampunya di mana. Kalau kalian memaksakan dalam tanda kutip, misalnya kayak saya nih, saya sangat-sangat nggak jago sekali matematika. Terus saya punya pikiran, saya ingin nilai matematika saya bagus. Mungkin aja bisa, cuma untuk mendapat pencapaian nilai bagus di matematika itu pasti sulit banget, karena saya tahu kemampuan saya dan akhirnya saya tidak melakukan pencapaian di sana gitu. Tapi kalau soal pencapaian, memang di negara kita, di Indonesia khususnya, itu ada beberapa hal yang menurut saya bukan suatu pencapaian. Misalnya gini, yang terjadi di remaja misalnya, wah, lulus dengan nilai terbaik itu sebuah pencapaian. Ya betul, tapi apakah lulus dengan nilai yang biasa-biasa aja itu bukan sebuah pencapaian? Dan akhirnya mungkin beberapa remaja itu stres gitu ketika nilainya kok cuman segini gitu. Ketika lulus tidak mendapatkan nilai yang terbaik, ya udah nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa banget, karena kan masa depan itu kita nggak bisa nentuin ya kita nantinya berhasil atau enggak. Ya memang butuh usaha. Saya bilang ya udah nggak apa-apa itu bukan berarti tanpa usaha ya. Maksud saya itu ketika udah usaha terus tidak tercapai, ya harusnya bukan sedih atau stres. Harusnya kita cari tahu nih, kita kira-kira kurang maksimal atau memang kita kurang mampu di hal tersebut gitu. Nah, yang sekeliling kita juga kadang ketika kita mencapai sesuatu itu pasti banyak pujian-pujian. Wah, hebat banget ya. Wah, kok bisa sih gitu. Tapi ketika kita gagal atau katakanlah tidak berhasil mendapatkan pencapaian tersebut, memang banyak yang akhirnya underestimate, merendahkan kita. Nah, sebenarnya kondisi yang paling sulit tuh di hal tersebut gitu, ketika kita tidak bisa sampai di pencapaian tersebut. Karena kalau kita tidak sampai di pencapaian tersebut, biasanya ya itu tadi, bisa aja ada cacian, mungkin makian, sebenarnya ngapain sih nyoba gitu kalau tahu gagal gitu. Bahkan ada bukan quotes sih, ada jokes tentang sukses gitu. Hari ini gagal, besok belum tentu. Ya betul gitu. Tapi ketika gagal hari ini terus besok gagal lagi, menurut saya ya udah nggak apa-apa. Karena kan berhasil atau enggak itu bukan di kuasa kita, bukan di wilayah kita menurut saya. Berhasil atau enggak itu ada di kuasa Tuhan sebenarnya. Yang kita lakuin ya harusnya ya berusaha aja gitu. Jadi kalau menurut saya, pembahasan yang di awal tadi, pencapaian tuh nggak penting. Ya memang nggak penting ketika, maksud saya gini, kalau kita bilang pencapaian itu penting terus kita stres, nah itu yang bahaya. Makanya saya bilang pencapaian itu nggak penting, karena ketika tidak tercapai sebenarnya ya udah nggak apa-apa. Karena kalau kita berhasil ya bagus, alhamdulillah, berarti usaha kita mungkin sudah maksimal.
ketika tidak berhasil atau tidak tercapai, ya mungkin ya antara kurang maksimal atau memang kita tidak mampu di sana. Banyak faktor-faktor X atau faktor-faktor luar yang mempengaruhi itu. Jadi kalau kita gagal, sebenarnya ketika kita berhenti mencoba. Jadi kalau kita terus mencoba, ya mungkin aja akan berhasil di step keberapa gitu. Karena kalau di buku-buku sejarah tuh waktu sekolah, kayak apa, kalau saya nggak salah ya, Thomas Alva Edison tuh berhasil ketika percobaan ke-100 gitu. Nah kalau dia berhenti di percobaan ke-50, ya dia nggak bakal nemuin lampu gitu. Tapi kan akhirnya dia setelah percobaan ke-99 atau ke-100 gitu, akhirnya dia berhasil. Nah kalau kayak gitu kan berarti ada di step keberapa gitu keberhasilannya. Jadi kalau memang, tapi kalau misalnya kalian misalkan kalian penemu lampu nih, terus kalian berhenti di percobaan ke-50 yang akhirnya kalian nggak menemukan lampu nih misalnya, ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin kalian bisa coba hal lain, hal-hal yang mungkin kalian mampu di sana atau lebih bisa maksimal di sana gitu. Jadi jangan pernah kecewa sih kalau menurut saya. Lebih tepatnya sih hargai diri kita. Jadi jangan sampai stres, jangan sampai kalau misalnya gagal atau kalau misalnya tidak berhasil mendapatkan pencapaian tersebut, kita stres. Nah itu yang bahaya. Kalau sudah stres, udah tuh bisa ngelakuin hal yang aneh-aneh, bisa ngelakuin hal-hal yang di luar akal kita. Makanya ketika kita tidak berhasil, ketika tidak mencapai, ya sudah, pilihannya cuma dua. Menurut saya, bisa kalian coba lagi atau berhenti dan melakukan pencapaian yang lain gitu. Jadi sayang banget gitu kalau kalau menurut saya tuh kalau kita stres ketika kita tidak mencapai itu, menurut saya tidak menghargai diri sendiri sih sebenarnya. Karena kita semua karena gini, saya pernah baca kutipan, kalau kita menganggap diri kita spesial, sebenarnya nggak ada sih orang spesial. Kalau semua orang spesial maksud saya, karena kalau semua orang spesial ya nggak ada lagi berarti yang spesial gitu. Jadi intinya adalah pencapaian itu penting kalau tujuannya itu baik. Itu yang pertama. Kalau tujuannya bagus, misalnya tujuannya untuk membanggakan orang tua, tujuannya untuk bikin kita happy, bikin kita bahagia, itu bagus. Tapi kalau pencapaiannya itu jelek, nah itu udah langsung diudahin aja. Misalkan saya pengen korupsi 3 triliun misalnya, nah itu kan pencapaian yang buruk ya. Kalau itu sih ya udahin aja, nggak usah diterusin gitu. Tapi kalau pencapaian itu nggak berhasil, pencapaian yang baik, ya udah sih, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kalau stres itu berarti kalian nggak menghargai diri sendiri sih. Jadi hargai diri kalian, lakukan hal yang terbaik. Ketika tidak berhasil atau ketika tidak mendapat pencapaian tersebut, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kalian. Kalaupun saya ada salah, mohon maaf, karena saya pasti bisa salah gitu. Kalaupun saya benar, ya alhamdulillah, berarti apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Oke, kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya pencapaian menurut versi kalian, tulis di kolom komentar. Atau kalian sudah mencapai sesuatu, kalian punya tips untuk orang lain nih, wah harus begini, harus begitu. Nah itu kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu yang baca komentar kalian itu bisa mendapat
pencerahan gitu. Oh ternyata harus kayak gini ya gitu. Oke sobat gemas sekalian, sekian video dari saya. Share jika menurut kalian ini bermanfaat, like dan subscribe channel Generasi Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat gemas.